menilai risiko. Nah, kalau kita kembali ke dalam grafik kita 2 minggu yang lalu, assessment ini terdiri dari risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Di dalam risk analysis ini merupakan bagian dari risk assessment, gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah risk assessment. Tapi kalau misalkan jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Risk treatment adalah penanganan resiko. Jadi ketika kita sudah evaluasi, kita sudah tahu besaran dari resiko tersebut, gitu ya. Setelah kita sudah tahu besaran resiko tersebut berapa, gitu ya, kita baru bisa menentukan tindakan penanganan apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau kalian sudah menonton video pembelajaran minggu lalu, sudah tahu ada beberapa jenis penanganan resiko, gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, jadi untuk pertanyaan satu ini, ketika kita mengukur besarnya dampak, kita berada di risk assessment. Atau kalau ada pilihan lain, ada pilihan risk analysis, nah itu yang lebih masuk jawabannya lebih spesifik lagi, gitu ya. Nah, pada saat di risk analysis ini kita mengukur besarnya dampak dan juga kita mengukur frekuensi kejadian. Jadi dampak itu ya seberapa besar kerugiannya. Jadi bisa dalam bentuk ya dampak finansial gitu ya, ada dampak non finansial, contohnya mungkin reputasinya yang menjadi buruk gitu ya, itu contoh dari dampak non finansial. Sedangkan frekuensi ya seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Jadi ketika kita membahas terkait dengan resiko ini adalah ketika kita menganalisis atau mengukur gitu ya, yang kita ukur itu adalah dampak dan juga frekuensi. Di evaluasi kita mengkombinasikan dampak dan frekuensi ini kita kombinasikan nanti menjadi yang disebut dengan besaran resiko, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mohon dipahami gitu ya proses dari manajemen resiko ini. Jadi inti dari manajemen resiko itu adalah ada di risk assessment ini dan juga risk treatment ini. Ini inti dari inti dari proses manajemen resiko gitu ya. Secara keseluruhan ya dimulai dari penentuan skop, konteks, dan kriteria ini. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, pernyataan berikut yang benar. Ya, jadi kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar. Yang pertama adalah resiko sekunder adalah resiko yang muncul jika tidak diambil tindakan penanganan terhadap suatu resiko inherent. Gitu ya. Nah, resiko sekunder ini benar apa salah? Noni Rizky Saputri. Halo Noni. Noni. Wah. Noni Rizky Saputri.
Noni. Nggak ada orangnya. Noni. Oke. Oke. Benar. Oke. Oke, menurut Noni yang pertama itu benar ya. Oke, kalau menurut Mutiara Sabrina, Benar, Bu. resiko sekunder adalah resiko yang muncul jika tidak diambil tindakan penanganan terhadap suatu resiko ya, Mutiara. Oke, ada yang lain? Ibu. Anjas? Oke, silakan sebutkan namanya. Ripal? Mas Ripal, untuk yang pernyataan A itu menurut Ripal kurang tepat, Bu, karena resiko sekunder itu muncul ketika setelah terjadinya penanganan, sementara untuk resiko inherent itu muncul ketika sebelum terjadinya penanganan. Jadi pernyataannya kurang tepat, Bu. Oke, terima kasih ya Ripal ya. Ya betul ya, jadi pendapat dari Ripal bahwasannya resiko sekunder itu adalah resiko yang muncul ketika setelah diambil tindakan penanganan baru sisanya gitu ya, pasti kita masih ada resiko gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan resiko sekunder. Jadi kalau yang di sini pernyataannya adalah resiko yang muncul jika tidak diambil penanganan gitu ya, itu tidak tepat gitu. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Yang kedua, resiko sekunder itu adalah resiko yang muncul ketika diambil penanganan gitu ya. Resiko residual adalah resiko, di sini dikatakan resiko residual adalah resiko yang tidak lagi memerlukan tindakan penanganan. Jadi resiko residual merupakan resiko sisa ketika sudah kita ambil sebuah penanganan tersebut dari sebuah resiko inherent dan masih ada sisa yang tadinya mungkin resiko itu besarannya tinggi, kita berikan treatment kemudian dia menjadi rendah. Nah, itu yang disebut dengan resiko residual gitu ya. Nah, ketika di sini pernyataannya adalah resiko residual adalah suatu resiko yang tidak lagi memerlukan tindakan penanganan, ini juga kurang tepat. Karena resiko residual nantinya pun masih akan memerlukan tindakan penanganan lagi. Nanti akan kita bahas gitu ya di slide setelah ini. Kemudian yang C adalah tingkat resiko bisa saja berubah walaupun tidak dilakukan tindakan penanganan. Jadi ini yang pernyataan yang tepat gitu ya. Jadi walaupun kita tidak lakukan penanganan, resiko itu bisa saja berubah. Itulah kenapa kita memerlukan yang disebut dengan pemantauan. Gitu ya. Nah, jadi di sini pemantauan itu adalah upaya untuk mengumpulkan informasi gitu ya. Kenapa tujuannya? Karena mungkin saja gitu ya, hanya sedikit sekali resiko yang statis. Artinya statis ini tidak berubah gitu ya. Jadi semua resiko biasanya berubah-ubah akibat adanya ya perubahan di lingkungan mungkin. Sehingga tadi pernyataan yang B ini ya, pernyataan tingkat resiko bisa saja berubah walaupun tidak dilakukan tindakan penanganan, ya betul. Karena mungkin saja resiko itu akan berubah. Dan yang pernyataan yang kedua gitu ya, yang menyatakan bahwa resiko residual adalah resiko yang tidak lagi memerlukan tindakan penanganan, itu tidak tepat. Karena resiko residual pun mungkin saja nanti dia bisa berubah. Yang tadinya sudah kita tangani menjadi rendah, mungkin di periode berikutnya gitu ya,
ketika kita monitoring lagi, oh ternyata terjadi perubahan. Sehingga dia berubah lagi menjadi resiko yang cukup tinggi, besaran resikonya gitu ya. Sehingga ini tadi gitu, kurang tepat kalau dia tidak lagi memerlukan penanganan. Jadi mungkin saja masih memerlukan penanganan gitu ya. Karena kenapa? Karena ini tadi hanya sedikit resiko yang statis, kemudian faktor yang mempengaruhi probabilitas dan dampak itu bisa aja berubah, kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penanganan resiko juga bisa berubah gitu ya, sehingga diperlukan pemantauan ataupun ya review ataupun monitoring gitu ya secara berkala gitu. Jadi setelah nanti selesai proses dari Nah, ketika kita sudah selesai proses seluruh manajemen risiko, di sini kan ada setelah kita catat gitu ya, resikonya apa saja, kemudian apa yang sudah resiko mana saja yang sudah kita tangani, kemudian resiko mana yang kita biarkan saja untuk periode ini. Kemudian di sini ada yang namanya monitoring dan review aktivitasnya. Jadi dari catatan ini tadi ya, catatan yang di sini ada recording dan reporting ini, catatan ini yang selalu kita review tadi, monitoring dan review tadi. Apakah memang ya resiko itu berubah atau tidak? Karena terkadang misalkan kita bertemu dengan resiko yang kecil gitu ya. Kita bertemu resiko yang kecil. Nah, kadang-kadang kita harus tanyakan lagi apakah resiko ini memang kecil ataukah resiko ini merupakan fenomena gunung es. Ini ya, kalau kita melihat fenomena gunung es itu kan yang terlihat kecilnya saja di permukaan. Tapi ternyata di bawah ini masalahnya yang besar gitu. Nah, makanya perlu dilakukan proses dari pemantauan tadi. Kalau dia fenomena gunung es, ya makin lama nanti mungkin gunung ini akan muncul gitu ya. Sehingga yang tadinya kecil menjadi besar gitu. Sehingga itulah kenapa pemantauan perlu dilakukan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah contoh yang tepat dari tindakan risk transfer adalah, jadi risk transfer ini merupakan salah satu jenis dari penanganan resiko, gitu ya, di mana kita mentransfer kepada pihak ketiga risiko tersebut. Jadi di sini Jadi di sini jawabannya adalah yang A ya, yang risk transfer itu adalah asuransi. Dan kita lihat masing-masing dari jenis penanganan risiko ini. Jadi yang pertama yang biasanya dan paling sering digunakan sebagai teknik dalam penanganan risiko atau treatment adalah memitigasi risiko atau mengurangi risiko. Jadi tujuan dari mitigasi resiko ini adalah pertama kita berusaha untuk mengurangi kemungkinan terjadi ya atau mengurangi frekuensi terjadi dan kemudian mengurangi dampaknya. Gitu ya. Jadi contoh dari mengurangi kemungkinan ini adalah pembuatan SOP, pengawasan internal, pelatihan, sosialisasi gitu ya untuk mengurangi kemungkinan terjadi. Sedangkan untuk mengurangi dampaknya adalah kita bisa melakukan atau memiliki contingency planning gitu ya, rencana kontingensi atau rencana plan B-nya. Kemudian kita menyediakan cadangan dana atau meningkatkan public reaction, itu contoh dari mengurangi atau memitigasi resiko. Yang kedua, caranya adalah resiko tersebut kita terima saja, gitu ya, karena tidak bisa dihindari, gitu. Resiko tersebut tidak bisa dihindari, sudah memang bagian dari lingkup organisasi kita, gitu ya, atau memang sudah diatur oleh pemerintah, gitu.
Sehingga ya yang terkeluar silakan masuk saja. Sehingga kita bisa terima resiko tersebut gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah harga BBM yang naik. Kemudian cara lainnya adalah kita menghindar daripada resiko tersebut. Jadi kita tidak sama sekali melakukan aktivitas yang menimbulkan resiko tersebut. Gitu ya. Jadi contohnya adalah ketika kita tahu ada sebuah kita mendapatkan bahan baku dari sebuah daerah, misalkan kita di dekat kebun sawit misalnya, itu bahan baku kita adalah sawit, sehingga kita mau membuat pabrik di dekat kebun sawit supaya dekat gitu ya, supaya dekat lalu lintas bahan baku kita untuk meminimalisir biaya gitu ya, kita mau buat pabrik di dekat kebun sawit tersebut. Tetapi ketika kita melakukan analisis lingkungan gitu ya, ternyata tempat di mana kita mau membangun pabrik tersebut adalah rawan longsor dan banjir gitu. Nah, kalau menghindari resiko berarti kita tidak membangun pabrik tersebut di sana gitu. Itu kita menghindari resiko. Jadi memang kita benar-benar tidak melakukan hal yang akan menimbulkan resiko gitu ya. Jadi biasanya di sini dikatakan bahwa menghindar dari resiko biasanya kita menghilangkan kesempatan. Jadi contohnya tadi adalah kita tidak membangun pabrik di dekat di dekat kebun sawit tadi, ya kita menghilangkan kesempatan untuk memiliki biaya perjalanan yang rendah misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dengan menghindar. Jenis penanganan selanjutnya adalah kita berbagi, kita sharing. Resiko itu kita bagi ataupun dengan cara kita memecah proses dari sebuah misalkan produksi gitu ya, atau tahapan gitu ya, ditangani oleh institusi lain yang mereka tanggung jawab atas tahapan kerja tersebut. Jadi kita bagi. Kalau ibaratnya pekerjaan tersebut adalah seperti buat pempek, kita bagi. Jadi misalkan pabrik kita cuman untuk ngadon pempek tersebut. Kemudian nanti adonannya kita kirim ke pabrik lain ataupun bisnis lain yang nanti akan membuat pempek itu menjadi beberapa bentuk gitu. Nah, sehingga itu contoh dari berbagi tadi. Jadi kita hanya bertanggung jawab atas proses pengadonan pempek tersebut. Ketika nanti pada saat pempek itu direbus jadi berhak atau tidak, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Kita tidak menanggung resiko tersebut. Itu sharing. Nah, yang terakhir adalah transfer. Transfer di sini adalah kita membeli asuransi atau reasuransi. Jadi reasuransi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi. Gitu ya. Di Indonesia kan perusahaan asuransi banyak, asuransi umum seperti Jasindo, Jamkrido gitu ya. Nah, ada perusahaan reasuransi lagi yang mengasuransikan perusahaan asuransi ini. Di Indonesia ada namanya Indonesia Re atau kalau tidak salah nama perusahaannya gitu ya. Nah, jadi tapi terkadang ketika kita mentransfer resiko, di sini menimbulkan resiko baru bahwasanya pihak yang menerima transfer tadi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan kita tadi, contoh dari tindakan risk transfer ya adalah ini, membeli asuransi, gitu ya. Jadi kata kunci dari risk transfer di sini adalah si asuransi ini. Jadi membeli asuransi merupakan contoh dari risk transfer, gitu ya. Menjual piutang ke pihak dengan jaminan uang kembali itu bukan contoh dari tindakan penanganan risiko. Menjual barang juga bukan. Transaksi derivatif untuk mencari keuntungan pun juga bukan. Ya. Nah, terkait dengan penanganan risiko tadi, sebelum kita mencari tahu gitu ya, tindakan mana atau cara penanganan yang akan kita lakukan, kita perlu menanyakan terlebih dahulu, apakah risiko ini dapat dihindari? Kalau misalkan dapat dihindari, ya udah kita hindari terlebih dahulu, gitu kan?
Tapi pada akhirnya ketika menghindari ya kita harus pertimbangkan cost and benefit dari menghindari tersebut, karena kita mungkin akan kehilangan kesempatan di sana, gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa dihindari karena mungkin benefitnya lebih banyak, gitu ya, kita buat pertanyaan lagi, apakah resiko tersebut bisa ditransfer? Kalau bisa ditransfer, ya udah kita transfer saja dengan pembelian asuransi. Kalau misalkan tidak bisa ditransfer, kita mitigasi atau kita kurangi lah, gitu tadi, gitu ya. Kita menguranginya dengan pembuatan SOP atau peningkatan pengawasan internal atau dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tidak bisa dimitigasi, berarti ya udah kita terima saja resiko tersebut, gitu ya. Sudah memang bagian dari organisasi kita. Nah, ini terkait dengan risk treatment tadi. Oke, pertanyaan yang keempat, contoh tindakan dari mitigasi resiko. Jadi mitigasi tadi adalah tujuannya untuk mengurangi dampak dan juga probabilitas atau frekuensi. Yang pertama, pembelian asuransi ini tidak termasuk karena ini masuk ke dalam transfer. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap kondisi peralatan perusahaan. Bisa gitu ya. Ini merupakan contoh untuk mengurangi probabilitas. Yang C, meningkatkan koordinasi dalam mengurangi potensi kerugian ataupun dampak potensi kerugian ini. Jadi ini juga bisa contoh dari tindakan mitigasi. Sehingga jawabannya adalah D, B dan C benar. Gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Resiko yang tetap ada setelah dilakukan tindakan penanganan disebut dengan resiko apa? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya resiko yang tetap ada setelah dilakukan penanganan itu disebut dengan resiko residual atau resiko sisa. Resiko sekunder ini resiko yang timbul akibat penanganan. Ya, akibat penanganan ya timbul, itu namanya resiko sekunder. Resiko residual itu penanganan. Resiko inheren adalah resiko yang baru kita identifikasi dan belum menerima penanganan. Resiko murni ya termasuk itu adalah jenis risiko. Gitu ya. Jadi ini terminologi di dalam manajemen resiko. Ada resiko sekunder, resiko residual, dan resiko inheren. Oke ya, jadi itu contoh dari pertanyaan yang akan kalian tahu gitu ya. Jadi minggu depan itu ya sekitar 5-10 pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Akan dibaca lagi slide-nya. Oke, yang terakhir adalah studi kasus. Jadi di studi kasus ini sebenarnya Anda diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dari proses manajemen resiko, tapi kita kaitkan ke sebuah perusahaan, gitu ya, sebuah kasus. Jadi di sini contohnya adalah ada perusahaan namanya Citybus Corporation. Di mana Citybus Corporation ini dia menyediakan transportasi bus sekolah untuk sebuah daerah namanya Lancaster County gitu ya. Nah, si Citybus ini punya 50 bus dan dia ditempatkan di 3 kota berbeda di wilayah Lancaster County tersebut. Nah, Citybus ini bersaing dengan 2 perusahaan bus lainnya yang beroperasi di wilayah yang sama. Citybus ini karena dia menyediakan transportasi bus sekolah sehingga keputusan apakah dia bisa menyediakan transportasi bus sekolah atau tidak itu diputuskan oleh Dewan Sekolah Negeri
gitu ya. Jadi Dewan Sekolah Negeri ini yang membuat keputusan nanti siapa yang menyediakan transportasi bus sekolah di Lancaster County itu. Dan biasanya si Dewan Sekolah Umum ini memberikan kontrak kepada penawar terendah. Jadi seperti bidding gitu ya. Namun tingkat layanan dan kinerja keseluruhan juga dipertimbangkan. Nah, di sini kita bisa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dalam proses manajemen resiko yang harus diikuti oleh manajer resiko bus kota. Nah, jadi diminta untuk menjelaskan apa saja langkah dari manajemen resiko untuk si bus City Bus Corporation ini, gitu ya. Jadi nama perusahaannya tadi adalah City Bus Corporation. Nah, nanti Anda bisa bercerita mulai dari proses identifikasinya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi dijelaskan dulu identifikasi ini apa. Jadi secara definisi itu apa identifikasi. Baru dikaitkan kepada City Bus Corporation. Nah, di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi kira-kira apa saja risiko yang mungkin dialami atau mungkin dihadapi dari City Bus Corporation. Jadi tujuannya tadi City Bus itu sasarannya atau tujuannya adalah menyediakan transportasi bus sekolah, kan? Dan mungkin dia kan harus menawarkan dulu ke Dewan Sekolah Negeri tadi. Jadi tujuannya itu adalah untuk terpilih sebagai penyedia layanan transportasi bus sekolah. Nah, apa aja resiko yang mungkin terjadi gitu. Jadi kalian list bisa sebanyak mungkin atau ya minimal 3 atau 2 gitu ya resiko yang mungkin dihadapi oleh City Bus Corp ini. Jadi mungkin saja yang dihadapi resiko yang mungkin dihadapi oleh bus ini adalah kerusakan pada bus misalnya. Sehingga mungkin nanti dia karena busnya rusak tidak bisa menawarkan 50 bus tadi gitu ya, karena biasanya dia menawarkan 50 bus. Itu resikonya misalkan. Yang kedua mempengaruhi mereka menyediakan bus tadi adalah mungkin harga BBM naik misal. Nanti mungkin biaya yang dikeluarkannya adalah semakin tinggi. Si Dewan Sekolah ini memilih dengan penawar rendah gitu ya. Jadi harga BBM mungkin bisa mempengaruhi. Kemudian karena dia juga Dewan Sekolah melihat dari sisi pelayanan, mungkin resikonya adalah dia memiliki pegawai yang tidak terampil misalkan. Nah, ini diproses identifikasi. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu kita analisis. Jadi kita analisis, biasanya di dalam analisis ini adalah kita mengukur gitu ya dari masing-masing resiko ini berapa frekuensi terjadinya dan bagaimana dampak terjadinya. Nah, di sini biasanya diminta dibuat table. Jadi boleh dalam bentuk tabel atau dalam bentuk paragraf dijelaskan gitu ya. Jadi contohnya di sini. Jadi dijelaskanlah analisis. Misalkan di sini resiko ya.
Hmm. Hmm. Oke, jadi di sini ada resiko, kemudian resiko yang sudah kita identifikasi tadi ya, kerusakan bus misalkan di sini. Kemudian ada harga BBM, kemudian pegawai tidak terampil. Nah, di sini ada frekuensi, kemudian ada ya ini di proses analisis. Nah, kita isi frekuensi sama dampaknya nanti berdasarkan asumsi kalian saja, karena ini kan case study-nya tidak memberikan informasi terkait berapa kali dia terjadi atau tidak. Jadi kita bisa kalian perkirakan saja berdasarkan asumsi kalian. Oke, kerusakan bus ini frekuensinya mungkin bisa terjadi 3 kali dalam setahun gitu ya. Nah, perlu diingat untuk pengisian frekuensi dan dampak itu dalam skala 1 sampai 5. Jadi kalian bisa nilai sendiri frekuensi kerusakan bus ini mungkin 3 sering terjadi. Harga BM mungkin ya frekuensinya dalam setahun mungkin naiknya cuma sekali gitu ya. Kemudian pegawai tidak tampil mungkin ya cukup sering, misalkan 4. Bagaimana dengan dampaknya? Oh, kerusakan bus ini mungkin dampak finansialnya cukup tinggi. 4. Harga BBM tinggi kenaikannya gitu ya, misalkan 5. Dan pegawai tidak terampil mungkin cuma dampaknya 2 misalkan. Nah, ini di analisis resiko. Jadi di dalam analisis resiko kalian jelaskan bahwasanya resiko yang sudah diidentifikasi, dianalisis dari sisi frekuensi terjadinya dan dampaknya. Kemudian baru masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu adalah proses evaluasi. Proses evaluasi kita menilai besaran, tadi ya disebutkan besaran resiko, di mana besaran resiko di sini merupakan kombinasi dari frekuensi dan dampak. Gitu. Nah, kombinasi dari frekuensi dan dampak. Jadi dikalikan. Jadi 3 kali 4, 12, 1 kali 5, 5, 4 kali 2, 8. Nah, biasanya kalau kalian lihat di PPT saya minggu lalu itu, di video itu, 1 sampai 5 itu masih biru. Gitu ya. Artinya ya ini kecil. Atau ya tidak terlalu signifikan lah gitu. Kemudian 6 sampai 10 itu hijau misalkan karena ini sedang. Kemudian 10 sampai 15 kuning misalkan. Karena cukup tinggi. Cukup tinggi. Gitu ya. Jadi itu di dalam evaluasi resiko. Dan yang terakhir, proses manajemen resikonya adalah penanganan. Yang keempat adalah penanganan atau treatment. Nah, yang di treatment tadi yang kita tanyakan adalah, yang dijelaskan adalah kira-kira dari 3 resiko yang sudah kita sudah kita identifikasi tadi, dia bisa dapat dihindari nggak? Misalkan kerusakan bus, harga BBM, tidak bisa dihindari. Gitu ya. Kemudian berarti kita bisa transfer. Bisa nggak ditransfer? Oke, kalau kerusakan bus, harga BBM, pegawai tidak terampil, mungkin nggak bisa ditransfer. Bisa dimitigasi tidak? Bisa dikurangi tidak? Oke, kekurangan bus mungkin bisa dikurangi. Pegawai terampil mungkin bisa dikurangi, tapi harga BBM tidak bisa kita kurangi.
Sehingga nanti pada akhirnya di bagian penanganan resiko di sini mungkin kalian yang akan dituliskan adalah penanganannya untuk harga BBM ini mungkin kita terima gitu ya. Kita terima saja, tapi kerusakan bus dan pegawai yang tidak terampil ini kita mitigasi. Berarti kita kurangi. Bagaimana cara mitigasinya? Jadi misal, kerusakan bus ini bisa kita kurangi dengan cara pengawasan, dicek secara berkala. Pegawai tidak terampil mungkin kita berikan pelatihan. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih proses dari manajemennya itu yang perlu dilakukan. Nanti pun kalau mau ditambah ditambahkan penjelasan terkait bahwasanya setelah melakukan proses dari treatment ini perlu dicatat, kemudian direview, itu lebih baik lagi gitu ya. Tapi ya sudah menjelaskan intinya saja, identifikasi, analisis, evaluasi, dan treatment juga sudah cukup. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan ingin bertanya terkait dengan proses manajemen risiko. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ya silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Pasya. Ya. Saya ingin bertanya, Bu, jika di suatu waktu kita memilih resiko yang hindari, tetapi kondisi kita sedang tidak mempunyai riset yang bagus, Bu, tidak mempunyai riset yang memadai untuk menanggulangi resiko tersebut. Nah, sebagai manajer yang baik, kita tuh harus melakukan apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, gimana? Saya putus-putus. Coba diulangi lagi, Fasya. Menghindari resiko, tapi tidak memiliki. Oke, coba saya matikan dulu. Oke, coba diulang lagi. Oke, baik. Halo, apakah suara saya jelas? Ya, oke, jelas. Oke, baik, Bu. Jadi ketika kita sedang menghadapi perusahaan yang sedang menghadapi resiko yang tidak dapat dihindari, keadaan kita tuh sedang tidak memiliki resource yang bagus, Bu. Tidak mempunyai resource yang memadai baik dari keuangan maupun SDM, Bu. Nah, sebagai manajemen resiko yang baik, kita tuh harus melakukan apa, Bu, untuk menanggulangi resiko tersebut? Oke. Jadi ada resiko yang tidak bisa dihindari gitu ya. Oke. Jadi ada resiko yang tidak bisa dihindari, tapi kita tidak punya resource yang cukup untuk menanggulangi resiko tersebut. Artinya adalah kita terima resiko tersebut gitu ya. Ya, oke. Oke, jadi Pak, sebagai manajer, kalau kita sudah menerima resiko itu, ya mau tidak mau, ya kita tidak ada, kalau sudah menerima gitu ya, di sini kan sudah dikatakan bahwasanya kalau sudah menerima, sudah merupakan bagian daripada lingkup organisasi tersebut gitu ya. Jadi pada akhirnya ketika kita sudah menerima resiko tersebut, mungkin saja karena dia merupakan lingkup dari organisasi, kita maksimalkan saja peluang yang ada gitu. Itu yang pertama. Itu kalau kita tidak mempunyai resource yang cukup ya. Dan resource di sini kan ya bisa saja orang ataupun usaha untuk kurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko tersebut kita terima. Jadi kita mengambil keputusan yang mungkin bisa mengurangi dampak dari resiko. Jadi ketika kita sudah menerima resiko,
karena itu merupakan penanganan resiko, mungkin saja ada resiko sekunder yang akan muncul gitu kan pasti. Ketika kita sudah menerima BBM harga BBM naik, ya pastinya resikonya adalah kenaikan dari biaya produksi misalkan. Nah, kemudian kenaikan biaya produksi itu mungkin ya perlu kita tangani lagi, kita mitigasi lagi, kita kurangi lagi, mungkin saja dengan cara pengurangan tenaga kerja gitu, karena biaya produksi bahan bakunya yang tinggi. Jadi pegawainya kita kurangi gitu. Jadi pembuatan keputusan-keputusan seperti itu mungkin yang perlu dilakukan oleh si manajer, Fasya. Jadi penanganan terkait dengan resiko sekunder akibat kita menerima resiko tersebut gitu. Ya, jadi mungkin kita perlu menganalisis lagi apakah resiko sekunder yang muncul ini bisa kita kurangi atau pada akhirnya nggak bisa kita hindari lagi gitu kan ya. Ya, harapannya adalah ya bisa kita kurangi resiko sekunder yang muncul gitu, Fasya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ada lagi? Ya, jadi manajemen risiko ini memang salah satu hal baru, bukan baru ya, tapi dibandingkan dengan bidang manajemen lainnya memang baru gitu, karena dan tidak seluruh perusahaan yang sudah go public itu memiliki manajemen risiko gitu ya. Jadi makanya di dalam keuangan itu ada penelitian yang mengkaitkan bagaimana keberadaan manajemen risiko itu bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan gitu, karena ya tidak seluruh perusahaan itu mengaplikasikannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat secara garis besar, memang pengaplikasian dari manajemen risiko itu memerlukan komitmen dulu dari petinggi perusahaan, dari direksi, dari komisaris gitu ya, karena pada dasarnya nanti implementasi dari manajemen risiko akan sia-sia kalau atasannya, top manajemen ataupun juga direksi ataupun pengelola ataupun pengawas dari manajemen risiko itu. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan risiko ini misalkan yang sudah kita temui dan kemudian nanti direksi menolak risiko tersebut, ya sama aja gitu. Jadi implementasi pertama dari sebuah manajemen risiko itu dimulai dari atas dulu, top down dulu, walaupun nanti pengerjaannya dari bottom up gitu ya. Jadi komitmen dulu dari direksi gitu ya, dari komisaris terkait implementasi ini. Gitu. Jadi sangat menarik sekali gitu. Jadi di keuangan itu perhitungan apakah ada atau tidaknya manajemen risiko dalam perusahaan itu ternyata mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Gitu ya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti bagaimana proses ujiannya, apakah offline ataukah online gitu ya. Nanti saya informasikan lagi. Jika tolong sehari sebelumnya hubungi saya. Selanjutnya kalau nanti online ujiannya, setelah ujian itu yang akan masuk adalah Pak Muiz gitu ya. Jadi nanti silahkan dihubungi Pak Muiznya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.